Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku selalu buat para sahabat-sahabatku tercinta, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ba'da isya yang indah ini kita akan mengkaji dengan tema judul Tubuhku Allah. Tubuhku Allah. Jadi memang ini kajian dari langit, kajian dari atas, kajian dari Tuhan. Bagi sahabat yang masih kajiannya dari bawah, yang masih kajiannya dari manusia, yang masih kajiannya masih dari dunia, masih dari bumi, mohon tetap enjoy, tetap tenang bila Anda mendengarkan kajian dari langit. Bila Anda mendengarkan kajian dari atas, bila Anda mendengarkan kajian dari Allah, bila Anda belum mampu menerima dan memahami, enjoy saja, tenang saja bila ingin mendengarkan. Namun bila tidak kuat, tidak mampu menerima, segera out dari sini ketimbang terbakar. Alhamdulillahirabbil alamin. Tubuhku Allah. Ini kalau dikaji dari bawah, dikaji dari dunia, dikaji dari sudut pandang kemanusiaan, manusia takkan pernah rela dan manusia takkan pernah ridho bila tubuh manusia ini Allah. Kenapa? Karena puluhan tahun manusia sudah merampas, sudah puluhan tahun manusia sudah mengaku-akui, sudah puluhan tahun manusia sudah merasa memiliki tubuh ini. Jadi mana mungkin manusia bisa menyerahkan tubuhnya kepada Tuhan, sedangkan seolah-olah tubuh dan hidup manusia ini seolah-olah hanya milik manusia. Jadi Allah tak berhak memiliki hidup kita, Allah tak berhak memiliki tubuh kita. Itu anggapan kita selama ini. Karena kita selama ini sudah berperan sebagai pemilik hidup dan badan yang nyata-nyata bukan buatan kita sendiri. Hidup dan badan bukan milik kita sendiri. Hidup dan badan bukan kita yang membuat, bukan kita yang mewujudkan, bukan kita yang membeli hidup dan badan ini. Namun tiba-tiba hidup dan badan ini ada. Berarti kita tak berhak memiliki hidup dan badan ini. Berarti hidup dan badan itulah kenyataan zahir batinnya Allah. Hidup dan badan itulah kenyataan langit buminya Allah. Hidup dan badan itulah kenyataannya dunia akhiratnya Allah. Jadi semuanya milik Allah. Itu kajian ketuhanannya. Namun bila dikaji menurut manusia, manusia selamanya takkan pernah rela, takkan pernah ridho bila hidup dan badan ini Allah.
Manusia berhubung merasa memiliki bahwa hidup dan badan ini adalah hidup dan badannya manusia, maka manusia yang ada, Allahnya tidak ada. Ketika manusianya yang ada, yang masih merasa memiliki, yang masih merasa menghuni hidup dan badan ini, inilah yang dimaksud selamanya iblis, selamanya setan takkan pernah mau bersujud kepada Adam. Sampai akhir zaman pun takkan pernah sujud, tak mau sujud kepada Adam. Apa maknanya? Selamanya bila hidup dan badan ini masih diakui sebagai hidup dan badan manusia yang merasa punya hidup dan badan, maka selamanya manusia takkan pernah rela dan ridho bila manusia itu dianggap tidak ada. Adam itu kan tidak ada. Jadi merasa manusia takkan pernah mau, takkan pernah rela, takkan pernah ridho bila dikatakan manusia itu tidak ada. Allah saja yang tidak ada, Allah saja yang gaib, seolah-olah kita selama ini mentiada-tiadakan siapa yang memiliki hidup dan badan ini. Seolah-olah kita selama ini menggaib-gaibkan siapa yang memiliki hidup dan badan ini. Seolah-olah kita selama ini telah melawan siapa yang punya hidup dan badan ini. Sehingga manusianya selama ini tidak sadar sudah puluhan tahun jadi Tuhan-Tuhan sendiri di dalam dadanya. Malah akhirnya gentayangan di urusan-urusan dunia, gentayangan di urusan-urusan bisnis, gentayangan di urusan-urusan jabatan, gentayangan di urusan-urusan wanita, karena manusia di dalam hatinya tak ada cintanya kepada Tuhannya, hanya cinta kepada dunia dan dirinya sendiri. Itulah yang dimaksud hantu-hantu yang bergentayangan. Kenapa kok jadi hantu-hantu yang bergentayangan? Karena matinya mati su'ul khotimah. Akhirnya jadi hantu gentayangan. Kenapa kok saya katakan manusia mati su'ul khotimah? Yakni manusia yang tidak bisa pulang kepada Tuhannya. Manusia yang tidak rela dan tidak ridho mengembalikan bahwa hidup, bahwa badan ini adalah Allah. Hidup dan badan ini adalah Allah. Hidup dan badan ini adalah Bapa. Hidup dan badan ini adalah Romo. Hidup dan badan ini adalah Gusti. Manusia tidak pernah rela dan ridho, dan manusia selalu ingkar kepada itu semua. Makanya agama apapun Anda, baik Islam, Kristen, Nasrani, Yahudi, Majusi, Sabi'in, Hindu, Buddha, bila Anda tidak tahu ini, ya percuma dan tak berguna. Beragama tidak kenal Tuhan, beragama tidak bisa kembali kepada Tuhan. Intinya kita belum dikatakan memeluk suatu agama, masih kacau, masih bingung, masih suka berbantah-bantahan, masih suka berdebat-debatan, berarti belum beragama, tapi seakan-akan sudah beragama. Di sisi Tuhan belum beragama. Kenapa? Karena masih pelihara anar api-api yang ada di dalam dada.